Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis tanggal 31 Desember 2020, kita akan belajar dari Amsal pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Judulnya adalah Cahaya Fajar di tahun 2021. Cahaya Fajar di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita pernah belajar mengenai surya pagi yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang fungsinya adalah menerangi kegelapan dunia. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya fajar berkaitan dengan keberadaan dirinya sendiri, bukan fungsinya, karena tidak mungkin akan disamakan dengan Yesus Kristus atau tidak bisa menyamai Yesus Kristus. Siapa cahaya fajar yang dimaksud di sini? Kita akan baca ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Perhatikan, cahaya fajar di sini menunjuk kepada orang benar. Orang benar, khususnya jalan orang benar atau tindakan orang benar. Kata orang benar itu di dalam bahasa Ibrani adalah tzadik. Tzadik. Itu adalah seseorang yang perilakunya sudah diuji dan hasilnya secara hukum tidak bisa ditolak atau harusnya diterima secara hukum. Dan secara moral itu tidak bersalah. Itu orang benar. Jadi orang benar ini sudah teruji di mana secara hukum itu tidak bisa ditolak, harus diterima. Tetapi juga secara moral itu tidak bersalah. Intinya menurut pandangan Tuhan, dia benar. Dikatakan di sini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Kata fajar di dalam bahasa Ibrani di sini dipakai kata nogah. Itu sama artinya dengan bersinar atau cemerlang. Nah, kalau cahaya fajar itu berarti cahaya yang bersinar atau yang cemerlang. Itu kontras dengan redup, ya, dikontraskan dengan redup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang hidupnya benar secara moral, orang yang hidupnya benar secara hukum, itu dia akan bersinar. Dia akan bersinar. Luar biasa. Dia akan kelihatan cemerlang di hadapan orang lain. Itulah jalan orang benar, itu seperti cahaya fajar. Jadi kehidupan yang benar yang dilakukan oleh orang benar itu akan cemerlang. Itu akan cemerlang di hadapan orang lain. Ini luar biasa, ya. Jadi ditekankan sekali lagi di sini. Jalan orang benar atau kehidupan orang benar atau orang benar yang bertindak benar di dalam kehidupannya, dia akan cemerlang seperti cahaya fajar. Dia akan cemerlang di hadapan orang lain. Perhatikan yang kedua. Cahaya fajar itu akan terus bersinar. Terus bersinar. Tidak hanya ya sekedar saja, tidak, tapi terus bersinar sampai kepada titik akhir atau boleh dikatakan dalam tanda kutip sempurna, ya. Terus bersinar sampai dia sempurna. Karena di sini disebutkan begini. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Rembang tengah hari. Rembang tengah hari dalam bahasa Ibrani itu kunyom. Itu hari yang sempurna sebetulnya artinya. Hari yang sempurna. Itu hari yang paling terik atau yang paling panas atau yang paling bercahaya. Itu kalau kita biasa melihatnya di sekitar jam 12 ya. Jam 12. Itu cahaya paling sempurna, paling bersinar terang. Nah, orang yang jalannya benar atau orang benar yang hidup benar dalam kehidupannya itu dia akan terus bersinar sampai sempurna. Kalau di sini dikatakan bahwa dia akan bersinar sampai rembang tengah hari. Jadi jam 12 itu sempurna, cahayanya sempurna. Ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya kalau orang benar itu digambarkan seperti itu berarti dia semakin kelihatan dampaknya bagi lingkungan, bagi orang lain. Dia semakin nyata, boleh dikatakan secara sempurna berdampak bagi orang lain, bagi lingkungan. Mari kita bandingkan dengan orang fasik, ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, ini beda sekali ya, beda sekali. Kalau orang benar, maka kehidupannya, jalannya itu sudah bersinar, sudah bersinar. Nah, kalau dia hidup dalam kebenaran terus, maka dia akan terus berkembang sinarnya atau terus cemerlang sampai sempurna. Dikatakan sampai rembang tengah hari, tetapi orang fasik kebalikannya. Kebalikannya nih, seperti kegelapan. Gak ada dampaknya sama sekali. Gak ada pengaruh positifnya sama sekali bagi orang lain, bagi lingkungan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Bahkan dikatakan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya tidak tahu hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan kan tersesat. Tidak tahu ada batu sandungan di situ, dia tersandung. Nggak tahu karena hidupnya dalam kegelapan. Jadi perhatikan ini, kebalik ya, kontras ya. Kalau orang benar, hidupnya cemerlang. Di hadapan orang lain semakin cemerlang, semakin berpengaruh, ya sampai mentok, sampai orang lain ya wah gitu ya, melihatnya wah. Tetapi kebalikannya adalah orang fasik. Hidup dalam kegelapan, dia sendiri tersandung. Dia sendiri tersandung. Karena dia hidup dalam kegelapan. Apa yang dilakukan itu tidak ada dampak positifnya bagi orang lain, bagi lingkungan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di tahun 2021 yang akan kita awali besok, tanggal 1 Januari 2021. Mari kita menjadi orang yang jalannya seperti jalan orang benar, atau kita hidup benar di dalam kehidupan ini. Jadi jalan kita adalah jalan orang benar. Ini penting. Ini penting. Jangan kita mengikuti cara hidup orang fasik dalam kegelapan. Sebab apa? Sebab ketika kita berjalan dalam kegelapan seperti orang fasik, kita akan tersandung. Akan tersandung. Bahkan kita tidak tahu apa ini penyebab saya tersandung. Bukan tidak tahu. Karena kita hidup dalam kegelapan. Tidak tahu. Tiba-tiba saja terjatuh. Tiba-tiba saja tergelincir. Tidak tahu penyebabnya tersandung. Sampai demikian. Karena hidupnya dipenuhi dengan kegelapan. Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan dosa. Tapi bandingkan dengan orang benar. Dia semakin cemerlang. Jadi dia tahu jalan yang benar. Dia tidak mungkin tersandung. Makanya ini sangat dibutuhkan. Kita harus berjalan sebagai orang benar. Sehingga kita tidak tersandung di tahun 2021 yang akan kita mulai besok pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Anda dan saya berjalan dalam kebenaran, hidup sebagai orang benar, maka kita akan cemerlang.
Orang lain akan merasakan dampak dari kehidupan kita. Sampai sempurna. Sampai orang lain merasa puas dengan pengaruh positif yang kita berikan. Itu penting. Karena kita tidak tahu keadaan di tahun 2021 nanti. Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita berjalan sebagai orang benar, artinya hidup di dalam kebenaran, maka kita akan bertahan menghadapi masalah apapun, bahkan kita akan mampu untuk mengalahkan masalah, bahkan kita akan lebih maju, dan terus maju. Dan kita akan membawa kemajuan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu dampak dari cahaya yang kita keluarkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari mau menjadi orang yang berdampak bagi lingkungan, bagi orang-orang di dekat Anda di tahun 2021 nanti. Saya yakin Bapak Ibu mau. Oleh sebab itu, mari Anda dan saya hidup sebagai orang benar yang akan cemerlang membawa dampak positif bagi kemajuan orang lain, bahkan kita sendiri sudah maju, membawa dampak bagi kemajuan orang lain dan lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu di akhir tahun ini, hari yang terakhir kami menjalani hidup di tahun 2020. Kami akan memasuki tahun 2021 dengan mantap oleh karena kami meyakinkan diri kami dan berkomitmen untuk hidup sebagai orang benar. Sehingga jalan kehidupan kami itu bercahaya, membawa dampak bagi orang lain dan bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Kami yakin Engkau akan menolong kami. Roh Kudus yang terus menguatkan, membimbing kami untuk menjalankan, melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang ingin hidup berdampak bagi orang lain di tahun 2021 berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa